Pemerintah Amerika Serikat menyatakan operasi militer bertajuk Epic Fury di Iran telah berakhir. Putusan ini telah disampaikan juga pada Kongres AS. Ini ditegaskan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio. Usai Epic Fury berakhir, AS kini melakukan tahap proyek kebebasan atau melepaskan kapal-kapal yang sebelumnya terjebak di Selat Hormuz. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as the negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. Selain itu, Amerika Serikat dan sejumlah negara-negara Teluk mengusulkan resolusi baru Dewan Keamanan PBB yang dirancang untuk mengecam Iran karena memblokade Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, bilang langkah ini diambil karena Iran terus menyandera perekonomian dunia dengan menutup jalur laut vital itu. Resolusi itu akan mewajibkan Iran menghentikan serangan terhadap kapal-kapal dagang dan upaya untuk memungut tarif bea masuk pada pelayaran di selat tersebut. Juga menuntut Iran untuk berhenti menempatkan ranjau laut di Hormuz dan mengungkapkan lokasi ranjau-ranjau tersebut. The UN was supposed to be a place where you could peacefully resolve global conflict. Right now you have a country who is unlawfully, criminally, and illegally taking possession of an international waterway and blowing up commercial vessels and putting mines in the water. I don't know if people appreciate how outrageous this is, how unacceptable it is that any country would fire and try to sink commercial vessels or put mines in the water. Both of these things are illegal. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menemui Menteri Luar Negeri Tiongkok. Pertemuan ini berlangsung seminggu jelang pertemuan Trump dengan Xi Jinping. Dalam pertemuan ini, Tiongkok mendukung Iran dalam menjaga kedaulatan nasional. Kedatangan Menteri Luar Negeri Iran ke Tiongkok untuk konsultasi diplomatik. 赞赏一方愿通过外交途径寻求政治解决。关于海峡问题，国际社会对恢复海峡的正常安全通行有共同关切，中方希望当事方尽快回应国际社会的强烈呼声。 Pengumuman berakhirnya operasi perang AS melawan Iran dinilai sebagai upaya Amerika menjaga kestabilan internasional, terutama menyangkut Selat Hormuz. Pertama, saat sekarang Amerika dalam posisi terjepit. Kenapa? Karena penggunaan kekerasan bersenjata itu harus dilaporkan kepada Kongres sebagai satu bentuk otorisasi penggunaan kekerasan bersenjata terhadap negara lain. Yang ini dibatasi oleh waktu, yang juga itu harus memperoleh persetujuan dari Kongres. Untuk itu saya kira tekanan ada pada Amerika, dan Amerika memulai untuk menyatakan bahwa penggunaan kekerasan bersenjata telah berakhir, dan ini menjadi sebuah strategi deeskalasi untuk menjadikan eskalasi-eskalasi lain terkait dengan penggunaan kekerasan bersenjata, yaitu terkait dengan ekonomi, terkait dengan pertahanan, dan juga bagaimana mengelola konflik di kawasan untuk tetap, satu, menguntungkan Amerika, dua, untuk menjaga kestabilan internasional terkait dengan penggunaan lokasi Selat Hormuz yang bernilai strategis tinggi. Meski mengumumkan perang berakhir, namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap bersikeras Iran harus mengibarkan bendera putih, tanda menyerah. Trump mengklaim kondisi Iran saat ini sudah sangat terpuruk. Benarkah perang sudah benar-benar berakhir antara Amerika Serikat dan juga Israel melawan Iran karena masalah di Selat Hormuz belum juga selesai terkait dengan penutupan selat itu oleh Iran dan blokade kapal yang keluar dari Selat Hormuz? Kita akan diskusikan bersama dengan dosen ilmu hubungan internasional dari Universitas 11 Maret, ada Pak Surakarta, kemudian ada Pak Septianto Galan Prakoso yang merupakan pengamat Timur Tengah. Dan juga ada pengamat Timur Tengah, ada Pak Nasir Tamara. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Disti. Iya, saya mau ke Mas Galan dulu. Mas Galan, itu artinya Epic Fury, perang sudah berakhir dan perang ini dimenangkan oleh Iran? Iya, ini menjadi satu konteks yang cukup menarik ya kalau kita bahas, apakah kemudian kita bisa mengatakan Iran menang dalam hal ini. Saya kira juga belum 100%, karena memang pada akhirnya AS sendiri, Amerika Serikat sendiri yang kemudian mundur,
untuk untuk kemudian mengambil sebuah exit strategi seperti itu dari perang yang ada. Mereka melihat bahwa kalau diperpanjang mungkin mereka semakin rugi, miliaran atau bahkan mungkin triliunan dolar Amerika sudah keluar untuk perang ini, dan pada akhirnya hasilnya pun juga yang tercapai objektifnya yang paling clear hanya menggulingkan atau kemudian istilahnya menggantikan rezim Ayatollah Khomeini yang kemudian wafat karena serangan dahulu. Nah, tapi kemudian yang menjadi poin penting adalah sebenarnya bagaimana Amerika Serikat mempersiapkan exit strateginya. Kalau kemudian mereka menyatakan secara sepihak Epic Fury berakhir, digantikan Project Freedom yang mengawal kapal di Selat Hormuz, tapi kemudian tunda lagi begitu, ini menunjukkan adanya kebingungan atau juga ketidakpastian yang dilihat Trump, karena pada akhirnya mereka tidak bisa kemudian memaksa Iran untuk langsung menyetujui juga kalau kita harus selesai perangnya kelar, itu belum tentu begitu kan. Sehingga yang terjadi adalah mereka berusaha mencoba mengambil berbagai macam alternatif yang ada, termasuk salah satunya menyatakan kalau operasi militernya berakhir, mari kita negosiasi, tapi kalau Iran tidak setuju menghentikan blokade, kita akan ngebom lagi, seperti itu. Selain itu mereka juga mungkin mendekati dan ya pastinya memaksa negara-negara lain itu untuk kemudian juga bisa membujuk Iran, salah satunya mungkin Tiongkok begitu. Tapi keduluan Abbas Araghchi yang kemudian sudah pergi ke Tiongkok begitu kan. Dan tentunya juga dari PBB sendiri sebenarnya bisa masuk di momentum ini. Tapi betul tadi masih terlalu dini kalau kita mengatakan Iran sudah menang 100%, mungkin mengarah ke sana. Dan jelas kita harus melihatnya adalah ini upaya Trump yang kelihatannya ingin melakukan exit strategi daripada semakin rugi, seperti itu. Oke, kalau dikatakan ini belum terlalu dini mengatakan Iran menang dalam pertempuran ini, tapi ini merupakan exit strategi yang kemudian dimainkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bagaimana kemudian Iran bisa membaca ini, Pak Nasir? Halo, bagi Iran, dia sudah menang. Kenapa? Karena dia sudah bisa bertahan lebih dari 2 bulan dalam perang 40 hari terakhir ini. Bagi Iran, Amerika gagal untuk menumbangkan pemerintahan, Amerika Serikat gagal untuk menggerakkan oposisi untuk mengganti pemerintahan, dan kemudian Amerika Serikat juga gagal dalam menggunakan isu separatisme dengan membiayai kelompok-kelompok etnis seperti Kurdistan untuk melawan pemerintah, menunjukkan kegagalan. Ini 3 fakta. Lalu kemudian berikutnya secara ekonomi, Amerika sudah kesulitan keuangan karena petrodolar itu sekarang sudah digantikan oleh mata uang China, namanya yuan. Jadi pembayaran yang dulu kalau mau beli minyak itu memakai dolar, sekarang dialihkan, termasuk India yang kemudian biasanya membayar dengan dolar sehingga Amerika selalu punya suplai dolar, sekarang sudah membayar dengan yuan. Jadi faktor-faktor itu bagi saya yang sudah meneliti dan berada di Timur Tengah selama setengah abad ini yang patut kita perhatikan, dan itu mengapa saya berani mengatakan bahwa sebetulnya Iran sudah menang. Dan sekarang ini Amerika Serikat itu yang dalam masalah. Kenapa? Pertama, dia tidak mempunyai dukungan dari manapun juga. Dia anggota NATO yang terkuat. Tapi NATO itu sama sekali tidak mendukung dia. Dia marah, lalu 5.000 tentara Amerika Serikat dari Jerman akan ditarik lagi. Kemudian persenjataan juga akan ditarik. Dia juga berarti membuat NATO pecah kan gitu kan. Dan itu not good. Dan kemudian berikutnya secara politik di dalam negeri, dukungan dia itu merosot sekali menjadi 30% aja kan dari 65%. Dan ini berat buat dia karena dia tidak bisa membuat undang-undang sembarangan, apalagi bulan November akan ada pemilu yang baru, dan itu partainya dia, Partai Republik bisa hancur itu, dan seluruhnya Kongres dan Senat dikuasai oleh Partai Demokrat, sehingga apapun yang dia bikin undang-undang yang dia buat itu akan dibatalkan, sehingga dia akan menjadi seorang lame duck presiden gitu. Sebuah angsa yang lupa. Dukungan pada Amerika Serikat ini sangat merosot. Kemudian juga begitu juga popularitas pada sekutunya yang menyerang Iran, yaitu Israel. Dan ini semua menunjukkan bahwa Amerika sekarang ini Trump dengan gayanya selalu bombastis,
kemudian Menteri Luar Negerinya yang mengatakan bahwa Iran itu yang melakukan kesalahan, sebetulnya membalikan fakta, karena yang menyerang Iran pada 28 Februari itu Amerika Serikat tanpa memberitahu bahwa dia akan berperang kan. Itu perangnya ilegal, kemudian juga unilateral. Jadi Trump ini mencoba mencari exit yang terbaik, sehingga dia bilang oke, kibarkan bendera putih. Mengetahui bangsa Iran yang sangat bangga dengan sejarah negerinya sudah 30 tahun, peradaban yang sangat tinggi, kita sudah tahu bahwa ini hanya sebuah trik dari Trump sebelum dia akhirnya akan meninggalkan Iran, sehingga dia bisa mengatakan bahwa dia menang. Fakta lain ini yang penting, dua superpower pemilik nuklir, yaitu Cina dan Rusia, sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran. Pertama Rusia ketemu dengan Presiden Putin langsung yang menyatakan bahwa Rusia sepenuhnya mendukung Iran. Kemudian kemarin dia ketemu dengan Menteri Luar Negeri Cina, kemudian saling pelukan kan, kita lihat kan, itu menunjukkan bahwa Cina juga mendukung Iran. Dalam hal ini ya Amerika sendiri lah nggak ada lagi yang mendukung dia. Dan ini sudah kepepet, dia masih juga mau menekan gitu. Ya coba-coba aja, tapi Iran nggak akan kemakan di situ. Oke, kalau kita lihat ini tadi karena Bapak sudah menyinggung soal bagaimana exit strategi yang kemungkinan trik yang dilakukan atau dimainkan oleh Presiden Donald Trump untuk bisa menjaga atau keeping face dari Amerika Serikat untuk bisa tetap berdiri, untuk bisa mengatakan oke, kita menang begitu. Tapi kemudian secara politik kita juga melihat bagaimana ini ada hubungannya dengan Kongres Amerika Serikat beberapa pekan yang lalu terkait dengan persetujuan untuk menghentikan atau melanjutkan perang, Mas Galan. Nah, apakah ini juga menjadi strategi untuk bisa menyelamatkan dalam tanda kutip begitu ya reputasi seorang Donald Trump di mata warganya, warga Amerika Serikat, apalagi kita tahu pemilu rencananya akan digelar pada November mendatang? Ya, salah satunya pasti juga ada alasan politik domestik ya, karena memang kalau boleh dipakai konsep dari apa yang telah dilakukan Trump ini, kalau kita melihat ke kaitannya dengan konsep militer, misalnya dari Clausewitz ya, kalau Clausewitz di bukunya On War itu kan mengatakan ada 3 elemen yang paling penting bagi sebuah negara untuk bisa kemudian melanjutkan atau kemudian istilahnya melaksanakan negara lain, ya ini militernya, kemudian pemerintahnya, kemudian rakyatnya, begitu kan. Dalam hal ini militer sudah habis banyak dana, pemerintahnya yang masih ngotot, tapi rakyat jelas tidak mendukung. Situasi yang mirip dengan perang Vietnam, atau situasi ketika tidak ada exit strategi yang jelas, dan tujuannya juga tidak jelas. Sehingga akhirnya betul untuk menyelamatkan diri, begitu ya, untuk saving face, terkait kemudian pemilu setelah November nanti, pastinya Trump juga mengambil mengambil langkah ini. Cuman yang menjadi faktor lain ini tanpa bermaksud memperlebar ini ya, fokus diskusi pagi ini ya di Sapa Pagi, tapi kita melihat ada banyak sekali faktor variabel-variabel lain yang kemudian juga terikat dalam hal ini, seperti bagaimana kemudian Israel masih menyerang Lebanon meskipun sudah nyerang senjata, meskipun kemudian hal yang berbeda kata mereka, tapi berkaitan karena Hizbullah adalah proksi dari Iran. Kemudian juga keamanan kapal yang lewat Selat Hormuz juga belum pasti. Dan juga bagi Iran sendiri juga masih belum pasti apakah kemudian ada jaminan bahwa tidak akan ada serangan yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat dan Israel seperti itu. Apakah kemudian di pergaulan internasional di konteks relasi dan hubungan global, Iran ini akan kemudian juga mendapatkan misalnya pembulian begitu ya dari Amerika Serikat di selanjutnya. Hal ini yang harusnya dipastikan. Makanya mohon izin tadi saya juga menyampaikan kita belum bisa menyatakan 100% bahwa Iran sudah clear menang. Secara posisi jelas karena Amerika sendiri yang mundur, mereka yang menyerang, mereka yang kemudian. Tapi bagi keamanan dan juga stabilitas ke depan, situasinya masih sangat fluktuatif, masih fog of war, masih belum ada yang pasti. Bahkan Amerika sendiri pun juga melihat bahwa ya mereka menyatakan Project Freedom, kemudian karena ada kapal lewat, Iran belum menyepakati, dan kemudian ada kapal lewat yang diserang, mereka kemudian menundanya kembali. Seolah-olah memang sengaja ingin memframing Iran bahwa mereka nggak mau bekerja sama seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Jadi saya kira memang Iran di sini memiliki
keuntungan posisi karena mereka yang level headed, mereka yang lebih logis, mereka yang sudah jelas menyampaikan tuntutannya, dan ketika itu belum dipenuhi ya tidak mau gencatan senjata seperti itu. Jadi memang Amerika kelihatan kebingungan, dan pastinya saya menyampaikan yang diajukan Mbak Aris tadi bahwa Trump juga kepikiran kalau seperti ini terus konstituennya lari semua, nggak ada yang mau membela dia lagi untuk di pemilu nanti. Oke, ini yang kemudian juga menjadi perhatian kita bersama dan juga tanda tanya besar ketika memang Amerika Serikat sudah mengumumkan secara resmi pertempuran sudah berakhir begitu Epic Fury, tapi kemudian masalah di Selat Hormuz nyatanya belum selesai. Tapi kemudian strateginya yang kemudian dilakukan adalah dengan mengeluarkan diksi Project Freedom begitu ya. Nah, apa yang kemudian ingin dimainkan saat ini oleh Amerika Serikat, walaupun kita tahu Pak Nasir, bargaining position Iran ini atau posisi tawar Iran saat ini lebih besar, tapi kemudian masih ada kewaspadaan yang tinggi dari Iran terhadap Amerika Serikat, khususnya di Selat Hormuz. Iran sejak 47 tahun sudah waspada terhadap Amerika Serikat. Dan Iran itu sudah mengenal dengan baik Teluk Persia, apalagi Selat Hormuz ya. Setiap jengkal itu, karena mereka sudah menguasainya sejak ribuan tahun ya. Jadi itu semacam kolam lah buat Iran gitu kan. Amerika Serikat itu bagaimana caranya? Dia melalui serangan udara, pembom, rudal, drone, lain-lain itu kan menghancurkan infrastruktur gitu kan. Lalu jangan membunuh sipil, terutama sekolah perempuan yang hampir 200 orang meninggal gitu kan. Jadi mereka itu kalau mau menang melawan Iran, gini, belajar dulu dari perang Irak. Perang Irak itu yang lalu itu biayanya 3 triliun dolar. Seulang ya, 3 triliun dolar. Perang Iran ini biayanya bisa double dari itu, 6 triliun dolar kalau hitungan terakhir itu dibuat. Dan ini membuat harga minyak di Amerika Serikat naik dan ekonomi dunia itu memburuk. Ibu-ibu nggak bisa beli minyak, nggak bisa beli beras, itu kentang, macam-macam lah. Dan obat-obat naik semua. Dan ini sudah menyengsarakan seluruh dunia. Sehingga Amerika Serikat itu sekarang menjadi sangat tidak populer. Itu. Dan ini sekarang karena mereka mengalami kesulitan uang dan tentaranya juga tidak mempunyai motivasi untuk berperang. Bagaimana mau menang perang? Kalau Amerika mau menang, Mbak, Amerika itu mesti meniru waktu mereka perang Irak itu mengirim 200.000 pasukan. Sekarang kan nggak ada itu pasukan segitu, kan puluhan ribu. Berapa? Iran itu lebih besar dari Irak. Kira-kira 8 kali lebih besar dari Irak. Lebih bahaya medannya gitu. Jadi bayangan begitu luasnya, Iran itu ya lebih dikatakan sebuah negara. Sebetulnya dia mirip sebagai sebuah benua kecil kan. Jadi supaya kita memahami betapa besarnya Iran itu dan betapa berbahayanya karena gunung-gunung yang tinggi, gunung-gunung yang sulit ditembus karena batunya kualitas granit yang sangat kuat, padang pasir. Dan orang-orang di sana sudah siap. Jadi kalau Amerika menyerbu secara darat, itu aja ya, kunci kemenangannya itu. Jangan-jangan itu jadi pembantaian massal. Dan orang Amerika kan perangnya Trump ini kan kalau bisa nggak berdarah kan, perang jarak jauh. Kalau ada 1.000 orang Amerika Serikat yang mati di situ, jatuhlah di Trump. Itu pasti terjadi di impeach lah. Dan itu yang bisa terjadi. Jadi resikonya ini adalah pada Trump yang tidak memperhitungkan bahwa perang ini akan mempermalukan Amerika Serikat. Coba lihat tadi tuh Rubio bicara di screen itu kan, sangat gugup bicaranya kan. Dia menyalahkan Iran, padahal dia sendiri tahun lalu itu di London mengatakan bahwa tugas negara-negara Barat, termasuk Amerika itu, adalah mengembalikan seperti zaman penjajahan dulu. Agar negara-negara yang sudah merdeka itu dijajah kembali. Jadi udah jelas kontradiksi ini dan kita mempunyai catatan apa niatnya Amerika Serikat? Ya menguasai Timur Tengah sepenuhnya. Dan apa yang kenapa? Karena minyak. Mereka ingin sesudah menguasai minyak Venezuela, mereka ingin menguasai Timur Tengah dan di sini faktor Cina marah. Cina sedang mengancam, sudah mengatakan bahwa
Cina di belakang Iran dalam hal ini. Oke, kalau kita secara sederhana kan Amerika Serikat ini mengumumkan perang berakhir melawan Iran. Kemudian yang saat ini selanjutnya adalah exit strateginya adalah Amerika Serikat mendesak agar Selat Hormuz segera dibuka dengan diksi yang dikatakan adalah Project Freedom. Apakah ini akan efektif bagi Iran untuk bisa segera melakukan pembukaan Selat Hormuz, atau apa langkah yang akan segera dilakukan oleh Iran kalau dari kacamata Pak Nasir? Iran akan terus memperkuat pasukannya di Selat Hormuz. Jadi akan lebih banyak lagi ranjau-ranjau dipasang, akan disiapkan misil-misil, sehingga suplai dari minyak itu akan berkurang di dunia. Karena itu kalau sekarang ini, Iran itu sudah punya pengalaman perang di Teluk Persia, Selat Hormuz itu selama 8 tahun ya, melawan Irak. Dan pada waktu itu, banyak sekali ratusan tank yang ditenggelamkan gitu kan. Dan mereka udah mempunyai siasat, udah punya tempat-tempat strategis yang dengan gampang menyasar semua tank itu. Dan jadi kalau ini bentuknya nanti perang ekonomi saja, dihancurkan semua tank yang membawa jutaan baril minyak itu. Jadi dunia akan tercekik karena suplai minyak mungkin berkurang jadi 40% di dunia. Minyak itu harganya di $100-200. Kalau udah begitu, nggak ada yang bisa. Semua dunia akan memarahi Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat di Trump akan didemo oleh para supir dan rakyat biasa gitu. Jadi Iran memperkuat kekuatannya di Hormuz karena buat dia itu adalah sebuah battle yang kemungkinan kalau ada penyerbuan darat, dia kalau kita melihat Perang Dunia Kedua, Amerika itu menyerangnya melalui ke Normandy kan, ke pantai Normandy. Tapi kan pantai ke Normandy itu landai kan, itu mudah sekali. Kalau mereka menyerang itu kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi Iran akan terus mempertahankan, dan jangan lupa bahwa sebelum ini ditutup, diblokade oleh Amerika Serikat, Teluk Persia, Selat Hormuz itu terbuka. Jadi yang memulai menutup ini Amerika Serikat, dan Amerika Serikat mau membalikan fakta. Jadi kita jangan terkecoh oleh propaganda-propaganda yang menyalahkan musuh. Padahal yang membuat petaka dunia ini adalah Amerika Serikat yang membuat kemungkinan Perang Dunia Ketiga terjadi kalau Uni Soviet, kalau Rusia dan Cina ikut Perang Dunia Ketiga. Itu artinya Amerika Serikat yang mengawali dan Amerika Serikat pula yang harus mengakhiri. Betul sekali, Mbak. Betul sekali. Nah kalau dari kacamata Mas Galan sendiri bagaimana? Amerika Serikat mengumumkan perang melawan Iran ini berakhir dengan harapan kemudian mendesak agar Hormuz segera dibuka. Tapi kemudian menurut Pak Nasir, Iran tidak akan bergeming, tetap akan memperkuat kekuatannya. Battle akan berlangsung tetap di Selat Hormuz dalam tanda kutip strategi untuk mencekik dari segi ekonomi. Apa yang harus segera dilakukan oleh Amerika Serikat? Benarkah sudah saatnya Amerika Serikat untuk mengalah? Ya, kalau mengalah pasti Trump nggak mungkin ketika dia bilang oke kita mengalah, tidak mungkin. Tapi mereka pasti akan istilahnya mungkin kalau dalam bahasa Jawa mundur alon-alon gitu ya, mundur perlahan sambil ngeles begitu, sambil memberi alasan dengan ya mungkin strategi atau stand seperti Project Freedom ini yang kemudian nantinya itikat baik akan kami awali, padahal ya mereka sudah sangat terdesak. Kalau saya sepakat juga dengan yang disampaikan Pak Nasir barusan, Iran pasti akan tetap waspada, mereka tetap bisa memperkuat pengamanannya di Selat Hormuz karena mereka pengalaman di kecoh atau bahasa santainya dikibulin Amerika itu udah berkali-kali begitu kan. Kalau mau dari tahun 49, 40 tahun yang lalu ketika ada revolusi, kemudian bahkan dari tahun sebelumnya 50-an, tahun 51 ketika Ahmad Mossadegh digulingkan oleh CIA dan sebagainya. Ini menunjukkan Iran tidak akan pernah kemudian bisa percaya 100% ketika Amerika mengatakan sesuatu yang kelihatannya manis begitu. Bahkan kemarin juru bicara Menteri Luar Negeri atau juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqi itu menyampaikan kepada media via tweet dan juga via pernyataan bahwa semua negosiasi, semua perundingan, semua perdamaian itu diawali dengan goodwill, good intention. Tidak mungkin kita mencapai resolusi, kemudian kita mencapai kesepakatan damai, kesepakatan yang clear peace begitu diawali dengan ancaman. Kalau Iran nggak mau menerima kita bom lagi. Nah ini perundingan macam apa? Jadi kelihatannya kalau Trump masih ngeyel begitu ya nggak akan selesai, dan Iran tetap akan strong dan tetap akan memperkuat
pertahanannya begitu. Tapi di sisi lain juga yang perlu kita lihat adalah kemudian manuver dari China misalnya. Bagaimana kemudian itu menggerakkan ini. Mungkin juga Pakistan yang bisa menjadi pembisik Iran sebagai moderator dengan itikat baik. Meskipun kemudian bola sekarang ya akhirnya bola tapi udah agak kempes ya, itu di tangan Amerika. Mau bagaimana mereka memainkannya supaya mereka sendiri, Trump sendiri saving face, kemudian nggak makin rugi, nggak makin boncos begitu, dan kemudian bisa mencapai kesepakatan yang paling baik bagi semua. Yang jelas harus ada alternatif yang bisa dilihat bagi kedua belah pihak. Namun demikian, ini juga sedikit menjadi perhatian kita semua. Yang kita waspadai bukan hanya soal Selat Hormuznya, tapi kemudian spillover effect yang muncul, di mana belum selesai ini soal Israel Lebanon, belum selesai ini kemudian juga apakah nanti harga minyak itu bisa distabilkan kembali, karena kita melihat turmoilnya luar biasa besar. Bagaimana juga minyak Brent dan minyak WTI dari Amerika sendiri juga malah menjadi semakin dinamis, atau kalau nggak boleh dikatakan nggak stabil begitu di pasar. Ini juga menjadi perhatian yang sekiranya menjadi dampak dari event ini semua. Yang jelas lagi-lagi ya Amerika harus lebih istilahnya memiliki goodwill begitu, meskipun nggak susah ya kalau Trump yang mengatakan terkait hal ini. Tapi saya kira dengan kurang dari setahun, mungkin ya tinggal setengah tahunan lebih sedikit, tinggal setengah tahun bahkan ya, pemilu setelah itu akan dilakukan, saya kira dia akan mengambil keputusan yang sekiranya meskipun pada akhirnya dia itu rugi, tapi ya demi saving face rezimnya di politik domestik, saya kira akan dilakukan. Oke, terakhir Mas Galan, apa yang kemudian bisa dilakukan begitu ya? Salah satunya mungkin dengan adanya Pakistan dan juga Rusia dan juga China di sana untuk bisa paling tidak mempercepat lah agar ada goodwill dari Amerika Serikat begitu ya. Dalam hal ini adalah Presiden Donald Trump untuk bisa lebih cooling down begitu ya untuk soal Selat Hormuz ini. Apa yang bisa dilakukan negara-negara tersebut, 3 negara tersebut? Ada 2 skenario. Pendekatan pertama yang positif itu ada joint statement. Jadi dari negara-negara yang netral begitu ya. Meskipun kalau ada China, ada Rusianya, Amerika yang berat. Tapi kalau karena kan pasti membela Iran di satu sisi. Tapi kalau kemudian banyak negara baratnya atau negara sekutu Amerika di Timur Tengah, Iran juga yang tidak mau. Sehingga harus ada joint statement dari kedua belah pihak, bahkan mungkin negara-negara yang lain yang menjamin juga kalau kemudian gencatan senjata ini yang diteruskan kepada perundingan perdamaian yang komprehensif. Dengan apa? Dengan pemenuhan kesepakatan, pemenuhan requirement atau syarat-syarat yang diajukan dua belah pihak. Itu langkah yang positif. Langkah yang negatif yang kedua Mbak Disti adalah adanya resolusi PBB, di mana ini agak sedikit berat sebelah. Takutnya nanti yang tertekan pasti Iran, karena Amerika yang kemudian menggerakkan negara-negara yang ada di PBB. Tapi juga nggak semudah itu, karena ada Rusia, ada China yang bisa memveto, sehingga agak susah juga, kompleks juga kalau memakai skenario kedua ini. Yang jelas apapun yang bisa dilakukan, saya kira arahnya sudah pas. Deeskalasi ini sudah lumayan bisa mencapai titik cerah kalau kemudian Amerika sadar kalau dia sudah mengarah ke arah kekalahan, dan Iran juga memanfaatkan posisi yang pas, bargaining position, untuk bisa istilahnya mencapai kepentingannya juga, sekaligus juga mungkin harus ada detail yang diperhatikan. Project Freedom itu inisiatifnya sebenarnya bagus, niatnya bagus, eksekusinya enggak, begitu ya. Karena kemudian Trump tidak mengabari perusahaan asosiasi kapal, enggak mengabari pelaut-pelaut yang ada sekitar situ, enggak mengabari seafarer, enggak mengabari asuransi dari kapal-kapal sepihak. Nah, yang seperti ini enggak mungkin dilaksanakan. Seandainya itu koordinasinya bagus, dijamin negara-negara yang netral tadi, maka inisiatif ini juga akan bisa membawa ke perundingan atau pembicaraan yang lebih baik dan sehat tentunya untuk situasi ini. Oke, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana respon Iran untuk bisa baik begitu ya, disambut positif. Apakah akan disambut positif dengan adanya joint statement yang tadi disebutkan oleh Mas Galan? Kalau menurut Pak Nasir terakhir, joint statement untuk menuju ke perundingan perdamaian. Menurut Anda, bagaimana nanti respon dari Iran? Apakah bisa menerima ini? Saya rasa Iran tuh mau menerima kalau semua persyaratan dia sudah diberikan oleh Amerika Serikat. Persyaratannya itu ada 14 poin ya, yang terakhir itu. Beberapa poin yang penting bahwa semua harta Iran yang dibekukan itu dikembalikan. Lalu kemudian ada pampasan perang yang dibayar. Kemudian perjanjian bahwa Amerika Serikat sama sekali tidak akan menyerang Iran lagi. Lalu kemudian soal uranium, supaya itu ditangguhkan bisa, tapi tidak terlalu lama gitu kan. Mungkin 5 tahun.
Lalu itu diantara yang terpenting yang Iran ingini dari 14 itu. Kalau semua syarat-syarat itu dipenuhi, lalu tinggal dibuat perjanjian damai dan ditandatangani secara detail, disaksikan oleh Rusia, disaksikan oleh Tiongkok sebagai dan anggota Dewan Keamanan lainnya, PBB ya, tapi juga dari negara-negara yang netral juga. Nah, jadi itu baru mempunyai sebuah kekuatan. Perjanjian damai itu juga sudah pernah dilakukan Amerika Serikat pada waktu dia kalah perang Vietnam, kan dia melakukan perjanjian damai di kota Paris, ya kan? Nah, itu pernah. Dan kemudian Jerman juga perang dunia pertama pernah kalah. Lalu perjanjian damainya dilakukan di Versailles. Perang dunia kedua juga begitu. Jadi sudahlah, ini udah biasa. Ini kalau dalam perang ada yang menang, ada yang kalah. Jadi Iran, kalau di Amerika mau Iran tuh berhenti gitu ya, melawan gitu, karena mal ini kan Iran kok melawan terus kan, pusing di Amerika Serikat. Udah dicoba segala macam, dibunuhin para pemimpinnya, kemudian dirusak negaranya, infrastrukturnya semua, kok ngelawan terus ini. Nah, ada apa? Apa yang dimiliki Iran? Apakah Iran sudah mempunyai senjata nuklir sekarang? Nah, itu pertanyaan. Karena Iran itu sudah menguasai nuklir sejak tahun 50-an. Jadi Iran akan Iran itu orang yang berani mati. Dan karena itu sekarang semua oposisi sekarang berada di belakang pemerintah karena mereka tidak ingin negaranya dihancurkan oleh Amerika Serikat kan. Dan di dunia juga sekarang itu kalau kita lihat survei negara yang populer di mana, di antara 3 negara yang berperang itu Iran lah yang paling populer. Oke, kita akan lihat bagaimana sampai kapan kemudian kekuatan Amerika Serikat di Selat Hormuz setelah kemarin sudah diputuskan bahwa operasi militer sudah berakhir begitu ya dengan Epic Fury. Terima kasih pengamat Timur Tengah Pak Nasir Tamara telah bergabung bersama kami. Kemudian ada Mas Galan yang merupakan dosen ilmu hubungan internasional dari Universitas 11 Maret Surakarta, Septianto Galan Prakoso. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak Nasir, Mbak Aristi. Selamat pagi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Pagi ini jemaah haji gelombang kedua akan tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Jemaah yang tiba langsung menuju Mekah